Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sebelum anak-anak itu, anak-anak pasti sebenarnya punya rasa kesadaran sendiri kalau kita sebagai orang tua itu adalah juga menyontohkan. Kita bangun tidur, itu coba kita lipat selimut. Saya percaya bahwa apa yang ditanamkan itu pasti membutuhkan waktu. Biasanya paling 2 minggu itu pasti bisa. Bahkan mungkin anak-anak jauh lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Jadi cobalah kita melipat selimut sendiri gitu. Gak usah pakai ngomongnya loh mama pakai selimut sendiri gitu. Nah mungkin juga bisa ditambah bacakan buku yang sesuai misalnya, oh ternyata bangun tidur ini dia lipat selimut loh gitu. Kita coba ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya anak tuh kayak children see, children do. Apa yang anak lihat pasti akan anak lakukan. Kayak misalnya orang tuanya suka nyanyi-nyanyi nih, juga anaknya juga akhirnya suka nyanyi-nyanyi. Nah, kalau memang misalnya anaknya kepingin seperti itu, cobalah dari orang tua atau orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya mamahnya masih bangun aja dan mungkin langsung ke dapur untuk minum atau apa, anaknya mungkin bisa aja seperti itu. Jadi anaknya sebenarnya udah tumbuh punya rasa kesadaran, tapi kesadarannya masih untuk melihat dan melakukannya apa yang dilakukan sama orang tuanya. Jadi seperti yang bilang bahwa children see, children do. Apa yang anak-anak lihat, pasti anak-anak lakukan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang dewasa, lakukan apa yang seharusnya anak-anak bisa lakukan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Baik, Miss Nana, terima kasih jawabannya. Mohon maaf semuanya untuk para peserta webinar Montessori at Home. Tadi sempat mending sesaat ya, karena memang ada sedikit kendala jaringan. Mudah-mudahan nanti jaringan di sini maupun jaringan di Panjenengan semuanya tetap berjalan lancar. Bunda Nurul Harira, apa pertanyaannya sudah ditulis ini ya? Tadi yang pertama kali bertanya, mau mengajukan pertanyaan begitu? Oh, ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Septi Nuraini. Assalamualaikum Miss Nana, anak saya usia 5 dan 8 tahun nih. Bagaimana sebaiknya set up cornernya? Baiknya digabung atau dipisah? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya juga punya 2 anak di rumah, jadi kita pas banget nih, walaupun umurnya berbeda. Umur saya umur 3,5 tahun dan umur 7,5 tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita punya satu anak lebih dari satu anak, kita bisa aja sebenarnya set up mainan atau aktivitas jadi satu. Misalnya bahkan kalau misalnya kita ruangannya terbatas ya, ruangannya terbatas itu kita pakai satu rak aja. Satu rak itu misalnya kan ada 4 susun. Kita bisa nih susunan atas buat kakaknya, susunan bawah buat adiknya. Kakaknya boleh mainin aktivitas adiknya pun boleh mainin aktivitas kakaknya, walaupun mungkin saat itu yang adiknya itu belum sampai apa yang ada dipelajarin sama kakaknya. Nah, kenapa sih harus digabung? Supaya satu juga untuk memangkas area, biar nggak selalu dimanfaatkan dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, sebenarnya biarkan adiknya itu bereksplorasi dengan hal yang bisa lebih tinggi dari sebenarnya bukan umurnya ya, dan kakak pun juga bisa membantu adiknya. Jadi semata-mata biar anak tuh juga punya rasa kolaborasi. Jadi sebenarnya nggak selalu dipisah gitu. Itu. Baik, terima kasih Miss Nana. Ini ada lagi pertanyaan, sepertinya ini ada yang mulai tersentuh Miss Nana, ingin menerapkan Montessori di lembaganya. Ini boleh. Sepertinya pertanyaan dari Bunda Irnawati, jika lembaga kami akan memulai Montessori, yang paling penting apa dulu yang akan kami siapkan selain SDM yang memang harus paham tentang teori Montessori? Oke, tentunya. Oke, terima kasih. Memang benar, sebelum kita untuk men-set up Montessori, sebaiknya memang kita belajar tentang filosofi. Nah, selain itu, tentunya ada memang tahap perkembangan yang juga kita butuhkan, dan bisa juga untuk menyiapkan beberapa aparatus. Sebenarnya aparatus itu apakah harus lengkap langsung? Sebenarnya enggak. Kita bisa menyiapkan satu sesuai sama budget, yang kedua sesuai sama umurnya. Misalnya saat itu baik kita mau terima yang misalnya atau anak kita
dari anak kita masih umur 3 tahun, 4 tahun. Kita sediakan aja sampai umur 4 tahun dulu gitu. Jadi nanti sambil jalan kita sambil mengumpulkan sesuatu yang akan material yang akan distimulus di tahap selanjutnya, misalnya di atas 4 tahun. Nah, seperti itu tentunya kita juga bisa memangkas budget sebenarnya untuk kita bisa memaksimalkan apa dulu yang ada di rumah. Lalu selanjutnya adalah ketika misalnya kita nggak punya budget, apakah kita semua harus beli? Nggak juga, kita bisa DIY di rumah. Tentunya memang kita tahu kalau DIY itu pasti butuh effort yang tinggi, maksudnya usaha yang banyak. Terus tapi walaupun kita bisa memangkas biaya. Lalu sebenarnya ada juga sih yang kita nggak bisa DIY karena bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Jadi seperti dibutuhkan presisi, itu kayak butuh pin tower, browser, knoblos, itu rata-rata mereka material sensorial ini memang harus beli. Jadi kita bisa memangkasnya untuk beli dengan peralatan Montessori untuk area sensorial, tapi yang lainnya kita bisa DIY. Baik, terima kasih Miss Nana. Ini yang dimaksud Miss Nana DIY itu membuat sendiri, gitu ya? Ya, betul. Jadi terkadang image kita tentang Montessori itu, alat-alatnya mahal ya, harus beli ya, mampu nggak nanti lembaga kami, atau mungkin para bunda-bunda di rumah, bisa nggak membeli alat-alat yang seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Miss Nana tadi, bahwa tidak semua alat itu harus beli, ada yang bisa dibikin sendiri di rumah. Tapi ada alat-alat tertentu yang memang harus beli karena ada ciri-ciri khususnya atau hal khususnya. Kalau nanti bikin sendiri dikhawatirkan nanti salah. Ini ada pertanyaan lagi, Miss Nana. Boleh. Dari Ains. Ya, ini maaf mau tanya, untuk penerapan Montessori Learning Sensory seperti apa yang cocok untuk diterapkan ke anak waktu BVH seperti ini, waktu ketika pembelajaran jarak jauh atau waktu ketika belajar di rumah, atau waktu bekerja dari rumah, atau juga maksudnya ketika waktu SPH School from Home seperti ini, begitu Miss Nana. Oke, terima kasih. Mungkin untuk area sensorial ini kan mungkin kalau ada area ini kan kita belum ada yang mungkin belum punya alatnya juga bisa dimaksimalkan. Kita gini aja, misalnya kalau untuk area sensorial kita bisa bermain sensory play. Jadi sediakan aja misalnya tray dari plastik, kita sediakan aja misalnya kayak kacang hijau, bikin jelly, ya kira-kira. Jadi kita bermain beraneka tekstur. Biarkan anak itu meraba. Bisa aja dibikin seperti tema, misalnya membuat tema. Kalau anak laki-laki ini biasa kan suka kendaraan ya. Kita coba aja tuh macam-macam berbagai kendaraan, lalu kasihkan kedelai hitam, lalu misalnya dikasihkan pasir. Dari situ kita juga bisa bercerita. Jadi sensori itu, ternyata truknya ini mau ngangkut pasir. Yuk kita angkut pasirnya dengan tangan. Sesimpel itu anak akan pegang kan, merasakan tekstur pasirnya. Ternyata pasir ini kecil-kecil, lembut, tapi ada yang kasar juga ya. Gitu. Terus habis itu kita coba lagi. Coba yuk pasirnya angkut kedelai hitam. Gitu kan. Kita lewati kedelai hitam, kita ambil kedelai hitam. Jadi sebenarnya bisa juga sensorial play ini dibuat di rumah dengan berbagai belajar pakai tekstur dengan apa yang ada di rumah. Mulai dari tadi pasir, mungkin bisa juga play doh, terus ada pebbles atau batu-batu kecil, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya untuk belajar kayak smelling bottle, kita bisa manfaatkan tuh yang ada di rumah, bumbu. Misalnya mama tuh pasti punya bumbu kan, jadi bisa kayak bau pala tuh kayak gimana, lada kayak gimana, lalu habis itu misalnya kayu manis atau kopi bagaimana. Nah, kenalkan aja sekarang anaknya, ini baunya kayu manis, bentuknya tuh seperti ini. Mama misalnya pakai ini untuk misalnya bikin baking atau bikin roti cinnamon roll misalnya. Kita kenalkan aja, itu juga sebenarnya anak sudah belajar. Lalu ada sound boxes, kita juga bisa DIY. Jadi kita bisa mendengarkan misalnya dari suara beras. Oh, suara beras itu kalau ini kayak gini ya. Suara lonceng itu seperti ini. Coba yuk kita samakan gitu. Nah, itu bisa kita samakan, kita bisa bikin sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Miss Nana. Artinya semua benda-benda atau bahan-bahan yang ada di rumah itu bisa dieksplor ya Miss Nana ya.
Ya, bahkan kainnya mamahnya nih, misalnya mamanya punya potongan kain juga bisa dimanfaatkan mana. Oke, sensori sendiri itu kan macam-macam, Ayah dan Bunda kan ada sensori mana dulu yang mau distimulasi, misalnya visualnya, berarti kita lihat di rumah ada apa yang cocok untuk menstimulasi visualnya, misalnya pendengarannya atau penciumannya atau perasanya atau taktilnya. Jadi jangan khawatir seperti apa yang disampaikan oleh Miss Nana tadi, semua apa yang panjenengan punya di rumah itu bisa digunakan sebagai media, sebagai alat untuk menstimulasi sensori anak-anak di rumah. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nurul Harira. Ini Miss Nana kan terkadang di sekolah atau di rumah kan terkadang kita dikaruniai oleh Allah, oleh Tuhan anak yang istimewa begitu ya. Sedangkan Montessori itu kan mengedepankan kemandirian, mengedepankan tanggung jawab, percaya diri. Di awal-awal kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengelola anak yang istimewa ini dengan pendekatan Montessori itu? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya percaya bahwa semua anak itu terlahir istimewa, bahwa semua anak itu juga berkebutuhan khusus. Jadi sebenarnya aplikasinya kepada anak-anak tersebut sebenarnya hampir sama dengan anak yang pada umumnya sebenarnya. Lalu apa yang harus saya pikirkan adalah pertama kita catat milestone anak, sampai mana sih anak saya ini, apa yang perlu saya stimulus. Nah, dari situ kita punya kegiatan-kegiatan yang tentunya menstimulus anak. Jadi saya rasa setiap orang tua ataupun guru, kita tuh punya rasa kalau bahwa anak ini itu sebenarnya udah sampai pada tahap ini dan perlu stimulus ini. Kita bisa punya catatan misalnya dari nilai spacing ya, dari tahap perkembangan bisa dapatkan di internet, bisa anak 2 tahun ini bisa apa, anak 3 tahun dia bisa apa. Nah, walaupun anak itu bisa istimewa gitu, kita juga bisa merasakan sebenarnya anak ini sudah sampai mana. Dari itu misalnya untuk rasa tanggung jawab dan kemandiriannya tentunya memang kadang masih kita lihat prosesnya. Kita ngerasa oh sedikit-sedikit, coba kita rubah dulu mindset yang dalam kita itu untuk bisa memperlihatkan bahwa kita sebagai prosesnya. Bahkan mungkin misalnya anak buat kayak misalnya anak 3 tahun udah mungkin bisa menyendok, mungkin beli dia masih baru bisa pakai tangan. Itu buat saya memang masalah. Asalkan mungkin dia udah bisa mulai memindahkan, dia sudah paham instruksi aja mungkin dia sudah bisa dipahami. Nah, sebenarnya tahap-tahapan ini itu kita lebih bisa menghargai ke prosesnya. Pelan-pelan saja nggak apa-apa, jadi nggak perlu ayo hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Sebenarnya enggak. Kita lebih menikmati, walaupun sedikit, coba kita hargai. Terima kasih ya, hari ini sudah bisa melakukan kegiatan misalnya memindahkan bola dari satu ember ke ember lain. Nah, anak dengan rasa apresiasi itu, anak punya rasa, oh ternyata saya itu dihargai ya sama mama, walaupun cuma memindahkan bola. Rasa apresiasi ini tentunya memacu dan memicu anak untuk bisa belajar jauh lebih baik lagi dan jauh lebih semangat lagi. Tapi jangan terlalu berlebihan juga, misalnya melihat, bagus banget, karena itu selalu baik, tapi sebenarnya itu berlebihan sih sebenarnya gitu. Jadi yang standar-standar aja untuk memberikan apresiasi ke anak. Itu. Baik, terima kasih Miss Nana. Intinya Bunda dan Ayah nih bukan hasil ya ketika kita menstimulasi perkembangan anak, tapi prosesnya yang kita nikmati. Pertanyaan selanjutnya ini langsung ada 2 dari Bunda Fariha Farhani. Perkenalkan saya Bunda Fariha, saya punya anak usia 5 tahun. Bagaimana menumbuhkan keinginan pada anak untuk bermain sambil belajar non-gadget, karena saat ini masa pandemi jadi anak merasa liburan jika di rumah. Kayaknya masalah ini dialami oleh semua bunda-bunda termasuk saya gitu ya. Saya sendiri mau nggak mau anak-anak ketika sudah selesai belajar mau ngapain lagi yang dipegang pasti gadget ya. Ini minta arahannya dari Miss Nana ya, bagaimana menumbuhkan keinginan pada anak untuk bermain sambil belajar non-gadget. Okay. Pertanyaan yang kedua ini langsung Miss Nana, ini ada 2, langsung saya sampaikan aja ya.
bagaimana persiapan dan pelaksanaan Montessori di rumah untuk persiapan anak masuk SD. Oh, berarti ini anaknya udah usia 5 tahun, mau persiapan masuk SD. Bunda Fariha ini ingin ada Montessori di rumah, tanya apa persiapan yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Bunda dan salam kenal juga ya dari saya. Untuk yang pertama, memang kita nggak bisa pungkiri ya, sekarang masa SSH, masa WFH ini, kita sebenarnya dikenalkan dengan gadget. Kita sebenarnya, kalau saya sendiri menganggap bahwa gadget itu tidak seharusnya jadi lawan, tapi bisa jadi kawan kita. Kita bisa kasih kesepakatan sama anak. Kalau misalnya jam-jam berapa kamu menggunakan gadget. Nah, selain itu, dengan kesepakatan ini, kalau anak-anak tuh sebenarnya jauh lebih bisa mensepakati apa yang udah jadi kesepakatan. Ya, anak saya ini kadang suka kayak gini, Mama melanggar kesepakatan ya, ada nih resikonya seperti ini, harus yang ditanggung seperti ini. Jadi sebenarnya anaknya udah kayak on track gitu loh sebenarnya. Nah, dari kesepakatan itu, misalnya waktu pas kita melakukan kegiatan nggak bergadget, matikan semua gadget. Termasuk orang tua loh, balas WA. Nah, kadang suka anaknya udah bener nih, nggak pakai gadget gitu. Mamanya balas WA, ayo mak, ya bentar nih mas balas WA. Jadi kita bisa tentuin saat jam-jam berapa kita bisa pegang handphone atau giliran tanpa handphone. Misalnya kayak tadi misalnya di rumah kan kita tahu bahwa lingkungan rumah itu kan terbatas. Misalnya anak-anak bekerja di ruang keluarga yang ada televisinya. Kita matikan televisinya ketika anak-anak sedang beraktivitas. Nah, kenapa kita aktivitas juga anak supaya tidak terganggu. Nah, kalau anak terganggu itu kan pikirannya udah kemana-mana ya, dan kita pun sebagai orang dewasa juga sudah nggak konsentrasi, udah balas WA satu bisa lagi keterusan hari anaknya bisa nggak diperhatikan gitu. Nah, jadi sebisa mungkin ada kesepakatan sama anggota keluarga kalau misalnya jam-jam berapa yang bisa boleh menggunakan handphone. Kita pun berusaha untuk mematuhinya, melaksanakannya. Kadang tuh saya juga ada godaan kok, aduh pengen balas handphone, tapi saya dalam hati diri saya kayak gini, handphone ini saya tinggalin, belum di jamnya tuh dia nggak akan marah gitu loh. Tapi anak-anak, kalau misalnya saya tinggalin, anak tuh terus berkembang, dia akan butuh stimulus terus gitu. Jadi mesti saya bilang, walaupun kita belajar lagi sekolah di rumah, semua aktivitas pindah ke rumah, itu sebisa mungkin anak tetap belajar, karena anak akan terus berkembang gitu. Ya berarti libur gitu. Nah, untuk yang kedua, menyiapkan untuk yang SD ya, kalau nggak salah tadi ya. Iya. Ya, untuk yang SD ini, sebenarnya kalau kita pelajari Montessori secara urut, apalagi yang sudah akademik, yang kayak matematika, language, sama culture, sebenarnya apa yang sudah dipelajari sama Montessori di usia sampai 6 tahun itu, ketika anak masuk SD itu sangat mudah banget. Ini kebetulan kejadian sama anak saya. Dia kan dapat pelajarannya dia bermontessori, alhamdulillah sampai sekarang dia bisa urut ya. Jadi ketika dia mengerjakan soal-soal kelas 1, karena di kelas 1, dia gampang banget. Kan? Oh ini aku udah pernah nih dapat di Montessori. Karena waktu di pelajaran masuk SD kelas 1 itu, banyak kan masih penambahan, pengurangan, pengenalan bilangan. Itu karena dia udah dapat konkretnya, dia bisa ngerjakan yang abstrak gitu. Nah, dari situ sebenarnya kenapa bisa juga Montessori yang dari umur 3 sampai 6 tahun itu bisa beberapa dipelajari sama yang usia SD itu. Baik, terima kasih Miss Nana. Misalnya ini pertanyaannya tidak tentang bagaimana mengasuh, bagaimana membimbing atau menemani perkembangan Ananda dengan pendekatan Montessori, atau bagaimana cara mengaplikasikan materi Montessori. Nggak apa-apa ya Miss Nana ya? Oh boleh, nggak apa-apa. Kita kan hari ini di acara ini kita semua saling belajar ya. Saya pun juga banyak belajar dari teman-teman semua. Baik. Ini ada pertanyaan dari sebentar. Ini ada pertanyaan dari Bunda Vindi. Assalamualaikum Bunda, saya sebentar, ada sedikit kesalahan teknis.
ayah bunda semuanya, mohon maaf ya jika ada beberapa kali kesalahan teknik dan gangguan sinyal. Mudah-mudahan tidak mengganggu kenyamanan kita semua dalam mengikuti kegiatan webinar Montessori at Home kali ini. Selanjutnya saya ulang kembali, ini Miss Nana. Pertanyaan dari Bunda Vindi Wahyudi. Assalamualaikum Bunda, saya punya anak umur 10 tahun dan ponakan umur 8 tahun, juga 5 tahun. Bagaimana caranya anak saya bisa berkembang sesuai umurnya? Saya merasa anak saya masih meniru sepupunya yang masih kecil-kecil. Nah ini biasanya kan anak itu percepatan perkembangannya ketika ia belajar dari teman sebaya ya. Tapi ini ada kebalikan ya, bukan yang usia kecil meniru yang usia besar, tapi ini kebalikan yang malah usia 10 tahun terpengaruh dengan yang usia 8 atau 5 tahun. Itu Miss Nana pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Sebenarnya kayak gini itu banyak dijumpai ya. Emang nggak semuanya anak kecil yang meniru kakaknya atau yang lebih tua. Jadi kadang macam kayak adik follower kakak gitu kan. Tapi bisa juga kebalik dari yang tua follower yang kecil. Kira-kira mungkin bisa dirasa dulu. Apakah yang menjadi masalah itu ada hal yang negatif yang dari ketika meniru adik-adik di bawah umurnya. Kalau misalnya ternyata negatif, kita bisa kemukakan sama anak. Ada saat-saat kita berbincang sama anak, biasanya saya suka ngomong sama anak itu ketika mau tidur, ketika bedtime, saya suka ngomong kayak gini, hari ini kamu belajar apa, gimana perasaannya kamu, dari situ kita gali perasaannya. Terus saya sih ngobrol itu, kadang kita kan emang lebih enak sih kalau saya tuh ngobrolnya di tempat tidur, ngobrol sama anak, ngerasa kayak bonding gitu, sama suami, sama anak, ngobrol apa aja. Nah, tadi biasanya dia kan cerita sendiri, gitu. Oh tadi aku temanku kayak gini, gitu kan. Dia lah, aku mungkin suka ikut-ikutan temanku kayak gini, dia akan cerita. Coba gali dari itu dulu, lalu kira-kira kan sebenarnya ngikutin adik atau ngikutin di bawah umur itu nggak selalu negatif. Mungkin aja misalnya kalau misalnya positif itu nggak apa-apa kalau saya. Kalau misalnya negatif kita coba kemukakan dengan seperti itu. Kita ajak gali. Misalnya tadi itu dia lagi suka misalnya ngomong nggak sopan gitu. Coba deh, apa namanya, kalau misalnya ada ngomong kayak gitu, coba kamu berani tegur aja, nggak apa-apa, ya ternyata itu salah, nggak boleh kayak gini, kita kemukakan aja. Jadi, sarana untuk bonding itu sama anak, mulai dari situ, sebenarnya dari sisi ngobrol, kita gali. Anak itu kadang kalau misalnya lagi main-main, kan kadang, apa namanya, malas ditanyain atau apa. Nah, sesinya kita dalam ketika semuanya dalam kondisi santai, beban pikiran, nggak punya aktivitas lain, kita coba ngobrol sama anak, dari situ kita gali, kita bisa kasih kesimpulan sama anak bagaimana, ternyata misalnya kalau ikut-ikutan tuh kayak gini, padahal misalnya kalau di rumah kita kan misalnya nih, anaknya tadinya nggak suka berteriak di rumah, ngomongnya pakai suara indoor voice gitu, ketemu sama misalnya saudaranya, gitu suka teriak-teriak gitu, bisa aja, satu, kita belum menerapkan ground rule yang kuat di anak atau aturan yang kuat di anak. Bisa juga yang kedua adalah ketika misalnya adiknya itu berteriak, orang-orang yang ada di sekitarnya itu merespon. No, gitu. Jangan teriak-teriak, itu pun udah mungkin meresponnya. Mungkin si kakaknya ini ulang tuh, oh ternyata dengan seperti ini itu orang lain merespon, tapi kalau misalnya dengan suara kumpulannya gini, orang tuh nggak ada yang merespon aku, biasa-biasa aja gitu. Padahal mungkin yang biasa-biasa aja tuh orang itu apa namanya lupa harusnya, oh ya terima kasih ya tadi apresiasi kalau kamu sudah bersuara ngomongnya nggak keras-keras, bersuara pakai indoor voice, nah seperti itu. Jadi bisa aja anaknya itu kayak berstrategi yang adiknya itu dengan ngomong teriak-teriak. Yang satunya juga bisa juga ground rule atau aturan yang kita terapkan belum kuat gitu. Nah, mungkin itu. Oke, sebentar, saya lihat kembali. Mana ya? Ini. Assalamualaikum Bunda Nana. Apakah dengan metode Montessori ini dapat digunakan untuk menstimulasi anak
agar lebih mampu mengontrol emosinya yang sering meluap-luap pada usia 6 tahun. Dan bentuk stimulasinya seperti apa yang tepat? Ini pertanyaan dari Bunda Saidah Lutfia, Miss Nana. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Kadang kita merasa emosi itu meluap-luap ya. Apalagi di area SFH, WFH ini, karena kita kemana-mana ketemu sama suami, sama anak gitu kan. Nah, di masa ini mungkin sifat negatifnya udah mulai keluar gitu ya. Nah, untuk anak-anak umur 6 tahun ini, coba deh kita kemukakan sama anak. Kadang misalnya nih, anak-anak tuh kalau misalnya marah, itu memang bentuk dasar dia itu emosi. Atau hanya dia berstrategi untuk kita supaya ngerespon. Dan yang penting itu kita sebenarnya jadi orang tua juga sebisa mungkin kita juga emosinya itu juga bisa dikendalikan. Kalau saya emosi boleh dikeluarkan aja, asal tempatnya aman dan nyaman. Selain itu kita coba ajarkan sama anak, kalau misalnya kamu mau emosi gitu kan, coba deh semuanya itu kita bisa aman dan nyaman gitu kan. Saya pernah ajarin anak saya, kalau kamu pengen marah tuh nggak apa-apa loh, asalkan nggak marah-marah gitu, karena konsepnya kan beda ya. Coba deh kamu nyalurin emosinya itu dengan semuanya aman. Coba kamu cari apa yang kamu senengin, dan tentunya ajarin anak tuh kayak coba deh kalau emosi kita sendiri sebelum mengajarkan anak, kita sendiri kalau misalnya mau emosi itu coba kita, kalau emosi kan kita nggak inget nafas ya, coba saat itu kita inget lagi nafas, itu biasanya kita nggak emosinya tuh masih bisa diredam sedikit gitu kan, dan kita habis itu kalau memang suasana udah aman sama nyaman, kita bisa salurkan. Kalau saya sendiri biasanya tuh macam-macam yang mulai dari main tanah gitu kan. Jadi ada suatu kegiatan-kegiatan yang memang juga untuk menyalurkan emosinya. Anak saya tuh biasanya masuk ke kamar gitu, dia pakai bantal, dia teriak gitu. Jadi saya pernah ajarin, oh ini cuma aman, oh aku udah lega nih dengan seperti ini, bisa seperti itu juga. Ada juga pernah kayak mainan air gitu, dia lega gitu kan. Jadi sebenarnya emosi itu nggak harus kayak dikendali, nggak harus dipendem, karena nanti kalau dipendem pasti akan jadi letupan, karena suatu saat pasti dia akan meledak. Nah, dari situ kalau misalnya ada stimulus kegiatan, tentunya pertama adalah bukan stimulus kegiatan sebenarnya, adalah orang tua. Orang tua yang kalau misalnya kesenggol dikit langsung berkoar-koar gitu, yang marah-marah gitu kan, itu juga bisa dicontoh sama anak. Jadi lebih baik kita tuh kayak semacam coba introspeksi diri dulu gitu, introspeksi dulu, apakah saya kalau marah, kalau emosi, apakah meletup-meletup seperti anak saya itu. Jadi kita tuh melihat anak itu sebenarnya adalah cerminan dari kita sendiri. Kalau anaknya suka bersih-bersih, oh bener saya itu suka bersih-bersih. Oh anak saya suka menutup-nutup itu, mungkin saja saya suka menutup-nutup. Karena saya yakin kalau anak itu adalah cerminan kita, dan anak-anak itu belajar pertama dari siapa sih? Dari orang tua yang ada di sekitar. Jadi sebisa mungkin kita orang tua dalam mencontohkan sesuatu yang baik. Lalu untuk menyalurkannya, coba kita beritahu anak-anak, misalnya ada berbagai macam kegiatan yang bisa untuk menyalurkan emosi. Emosi itu sah aja, kok gitu, nggak usah perlu dipendam. Baik, terima kasih Miss Nana. Ini ada pertanyaan dari dua bunda, tapi sepertinya nyambung. Ini dari Bunda Siti Mas Gula. Beliau bertanya, Bunda, saya punya anak didik sudah usia 4 tahun lebih, namun bicaranya cuma satu kata, misalnya no, dan tidak mau mengikuti maksudnya tidak mau mengikuti kegiatan, atau mungkin tidak mau mengikuti ketika ada stimulasi bahasa, mungkin seperti itu Miss Nana ya. Ini ditanyakan bagaimana cara menstimulasi anak tersebut. Ini sambung juga dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bunda Faridatul Erina. Beliau mengatakan, beliau bertanya untuk Montessori Learning Language anak, maksudnya Montessori Learning Language anak itu bagaimana ketika diterapkan di rumah? Artinya sama-sama menstimulasi bahasa anak gitu ya, Miss Nana ya. Oh iya, betul, boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya dari dua bunda tadi. Ya, untuk anak umur 4 tahun sebenarnya kita bisa melihat bahwa kita sebenarnya jadi guru maupun jadi orang tua, kita sebenarnya punya pedoman milestone anak. Kira-kira kalau umur anak 4 tahun ini, sebenarnya bahasanya udah sampai mana? Mungkin sebenarnya bahasanya itu sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan, dan dia bisa membuat kalimat untuk anak umur 4 tahun. Kenapa kok bisa misalnya anaknya baru punya satu kata? Coba kita observasi lagi, atau mungkin juga bisa gali orang tuanya. Nah, apakah di rumah itu dia mungkin dalam kata kutip
cerewet, banyak ngomong ya mungkin ini. Kalau misalnya di sekolah kan baru satu kata aja. Nah, coba kita gali dari orang tuanya, kita tanyakan gitu. Apakah mungkin kalau misalnya bisa aja karena di sekolah itu kan ketemu orang yang bukan intern dari keluarga, orang-orang baru kasarannya seperti itu. Nah, dari situ mungkin kita bisa turun lagi ada observasi itu. Oh, ternyata bisa aja ternyata kalau di rumah itu dia bisa berani ngomong karena kalau misalnya di sekolah dia dengan ketemu orang baru itu dia nggak berani ngomong gitu. Nah, kalau misalnya ternyata di rumah itu sama gitu kan, di rumah itu sama tapi dengan kata cuma satu kata, coba apa namanya selain stimulus banyak membaca, terus habis itu banyak misalnya mengenalkan kata-kata baru, lalu kita terus stimulus aja dulu. Kalau memang misalnya di sini kan saya batasan berbicaranya ya sampai stimulus saja ya. Kalau memang misalnya ada hambatan perkembangan, mungkin bisa langsung ke dokter anak tumbuh kembang untuk dia bisa membantu terapi-terapi selanjutnya. Nah, selain itu juga coba deh apresiasikan misalnya kita lagi baca buku. Nah, ini gambar apa nih? Ini gambar gajah. Coba kamu bisa sebutkan, ini gajah. Kita coba aja pakai mimik yang mungkin bisa anak mengerti gajah. Nah, begitu kita dia bilang gajah, itu apa namanya kita apresiasikan. Terima kasih ya sudah bisa baca gajah. Itu kita terusin. Ayo tambahin, oh ini gajah sampai dia tahu kalau seperti ini tuh gajah. Itu juga selain nambah kosakata baru. Nah, selain itu untuk yang kedua untuk menstimulus language, kita bisa selain membaca, kita juga bisa belajar misalnya dengan menyanyi, selain untuk menambah kata-kata baru. Yang kedua, kita bisa menggunakan SPL atau Stand Paper Letter, karena di dalam Montessori itu kan sebenarnya yang pertama adalah menulis, karena menulis jauh lebih simpel dibandingkan membaca. Membaca itu adalah kita menginterpretasikan dari pikiran orang lain. Jadi kita menulis aja dulu gitu kan, mungkin kalau misalnya uangnya atau budgetnya ada untuk kita beli material SPL ini, kita juga bisa DIY atau membuat sendiri. Dari apa sih sebenarnya kita bisa buat dari amplas yang ada di toko bangunan, kita bikin aja pola misalnya huruf A, polanya seperti ini ya. Nah, coba kita anak suruh tracing, bukan suruh anak kita masukin ke anak, oh huruf A ini seperti ini, bunyinya A. Apa aja? Apel misalnya, anggur, atau juga misalnya namanya dia sendiri, atau bisa juga dimulai dari namanya sendiri kayak misalnya Nana. Oh, N itu seperti ini ya. Jadi kalau kamu ingat huruf N, itu namanya kamu Nana. Nah, itu juga bisa jadi stimulus. Langkah selanjutnya kita bisa mulai itu sampai anak-anak benar-benar kuat gitu. Jadi anak bisa ngerti tentang hurufnya itu. Lalu kita bisa mulai dengan yang lainnya, misalnya dengan large movable alfabet, menyusun tiap huruf dari di sebuah kata itu. Itu Mbak Ana. Baik, terima kasih Miss Nana. Ini saya kok agak sedih nih Miss Nana ya, gimana ini ya? Kenapa? Sedihnya begini Miss, waktu berlalu begitu cepat. Nggak terasa ya? Iya, inginnya kan kita ngobrol-ngobrol panjang, diskusi panjang berkaitan dengan bagaimana pembelajaran Montessori itu, bagaimana tentang mendampingi tumbuh kembang anak ketika sedang berada di rumah. Tapi mau apa dikata, waktu sudah mau berakhir ini Miss Nana. Ya, terima kasih banyak ya Mbak Ana hari ini. Pokoknya saya pengen menyampaikan sedikit, mungkin bisa jadi kayak semacam closing statement ya. Yang jelas nikmatilah semua proses bersama anak. Jadi mumpung anak lagi ada di rumah, teruslah untuk menstimulus anak. Walaupun terus tidur, anak itu terus bertumbuh kembang ya. Kita jangan sampai stop untuk menstimulus karena tumbuh kembang anak kan selalu melaju. Jadi habis itu terus nikmati prosesnya, bonding sama anak-anak. Walaupun apapun pilihannya mau di sekolah, nanti atau masih di rumah, tetap anak-anak bisa suka-cita belajar, bisa menikmati dan dia tumbuh cinta dengan belajar itu sendiri. Baik, terima kasih Miss Nana atas paparannya, sungguh sangat bermanfaat dan luar biasa. Insya Allah bisa dijadikan sebagai acuan, juga refleksi bagi bunda-bunda yang stay di rumah, juga bunda-bunda yang punya amanah sebagai guru PAUD, ya bisa dijadikan referensi bagaimana pendampingan pembelajaran untuk anak-anak ketika di rumah. Itu
bagaimana membuat satu kegiatan yang nyaman. Anak-anak bisa melakukannya. Boleh ketambahin satu lagi nggak Mbak Ana? Boleh ya. Jadi satu lagi sebenarnya saya mau menyampaikan sebisa mungkin kalau mau misalnya bermontessori di rumah, jangan tunggu sampai alatnya lengkap ya. Jadi kalau misalnya tunggu sampai lengkap, nanti anaknya keburu besar. Jadi mulailah apa yang ada dulu di rumah dan maksimalkanlah itu. Jadi nggak perlu pakai misalnya lirik-lirik dulu, karena dia udah punya nih, aku belum punya, aku harus kumpulin dulu. Jadi jangan sampai tunggu sampai semuanya full set gitu kan, baru kita mulai. Tapi mulailah apa yang dulu dan jangan lupa pernah untuk pelajari filosofinya gitu. Oke, terima kasih Miss Nana, bagus sekali ya untuk bunda-bunda juga para guru ya, jika bunda-bunda di rumah ingin memulai kegiatan pendekatan dengan Montessori atau bunda-bunda yang bekerja di lembaga mau memulai pendekatan Montessori, jangan tunggu mampu membeli segala macam alat-alatnya dulu ya, jadi sudah bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah atau apa yang ada di lembaga saat ini. Kalau nanti nunggu lengkap semuanya, nanti apa ya istilahnya anak-anak nanti terlanjur tua gitu ya, terlanjur anak-anak sudah besar gitu. Iya, Miss Nana, apa memang pendekatan model Montessori ini ada batasan usia? Hanya untuk usia 0 sampai 8 tahun atau 6 tahun saja, atau bisa digunakan sampai usia berapa ya Miss Nana? Sebenarnya Montessori ini sebenarnya kan filosofi dan bisa dia dipelajari sampai umur 18 tahun juga ada bermontessori, tapi karena di Indonesia masih semangat untuk anak usia dini. Bahkan kita mengenalnya untuk usia dini. Di usia sekolah pun ada sebenarnya bermontessori. Jadi kita pakai bisa digunakan untuk anak-anak di usia SD. Beberapa yang saya pernah sampaikan di depan tadi bahwa beberapa materi bahwa pelajaran aktivitasnya bisa digunakan di usia SD. Kayak misalnya kalau di matematika nih kita bisa berhitung sampai ribuan, itu yang sebelumnya di Montessori sudah dipelajari di umur 6 tahun. Di SD pun nanti kan kita akan belajar ribuan, itu anak pasti akan lebih mudah lagi. Jadi masih bisa berkelanjutan. Di ilmu cultural atau budaya, kita banyak juga bisa dipelajari sampai usia SD sebenarnya. Jadi tetap aja berkelanjutan gitu. Oh begitu, berarti asik sekali ya Miss Nana. Karena apa? Karena dengan metode pendekatan Montessori ini anak kan langsung bersentuhan dengan alat-alat ya, tidak bermain dengan teori-teori saja. Apalagi untuk usia SD pasti akan sangat asik dan menyenangkan ya jika memang bisa diterapkan. Untuk ayah bunda semuanya, mohon maaf, maksud hati ingin menjawab semua pertanyaan yang sudah tertulis di chat, tapi ternyata waktu sudah sampai pada pukul 11 ya, dan acara ini harus berakhir. Seperti yang saya sampaikan tadi pada aturan webinar, bahwa apabila ada ingin bertanya atau ingin sudah bertanya tapi belum terjawab, nanti akan kita sambung lagi di grup ya. Kira-kira Miss Nana bagaimana ini? Boleh, nggak apa-apa kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum dijawab atau nantinya ada pertanyaan, boleh ditulis di WA, boleh di grup WA, boleh banget. Kita kan semuanya saling belajar ya, biar semuanya juga bisa dapat informasi dan pengetahuan yang sama. Alhamdulillah, barokallah, kabar yang sangat gembira sekali. Ayah bunda semuanya, insya Allah Miss Nana siap ya untuk menjawab pertanyaan panjenengan yang apabila sekarang masih ada kerentek-kerentek yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti, insya Allah akan dijawab oleh Miss Nana. Baik ayah bunda semuanya, terima kasih sudah bergabung pada acara webinar Montessori at Home kali ini. Mohon maaf jika tadi ada sedikit beberapa kendala teknik dan jaringan itu di luar dugaan kami, tiba-tiba muncul begitu saja. Mudah-mudahan tidak mengganggu kenyamanan kita semua. Mudah-mudahan webinar Montessori at Home ini memberi banyak manfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di rumah atau di lembaga kita. Dan mudah-mudahan untuk para guru semuanya yang sekarang sedang melakukan PPDB ya, yang sekarang sedang melakukan PPDB, mudah-mudahan dilancarkan PPDB-nya. Untuk bunda-bunda yang ada di rumah yang sedang mendampingi Ananda, dilimpahi sehat sehingga bisa bekerja sama juga dengan sekolah, membimbing anak-anak untuk pembelajaran jarak jauh, untuk belajar di rumah.
tanpa ada keluh kesah ya, yang dulunya pembelajaran itu banyak yang dilakukan oleh para guru karena tiba-tiba pandemi, anak-anak harus stay at home, harus di rumah, jadi orang tua juga banyak terlibat. Tapi insya Allah itu semua bukan satu kendala, tapi itu memang perkembangan anak kan tidak tanggung jawab guru saja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua mereka, baik guru maupun juga kedua orang tua. Kami seluruh kru panitia pada kegiatan webinar Montessori at Home ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang saat ini sudah bergabung dari berbagai kota. Jadinya tambah kenal, tambah saudara, itu juga merupakan nikmat dan anugerah dari Allah, dari Tuhan kita. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak berhenti sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu pada kegiatan webinar Montessori selanjutnya. Baik, terima kasih. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.